Hanya Prabowo yang pantas menjadi presiden tahun 2024. Advokasi Rakyat untuk Nusantara mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto untuk menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Arun berkomitmen untuk memenangkan Prabowo secara damai. Sekretaris Jenderal Arun, Fernando Duling, menyebutkan akan berkoordinasi dengan relawan lain untuk memenangkan Prabowo secara damai. Hal itu, kata dia, sebagai gambaran dari sosok Prabowo yang mempersatukan. Kerjasama dalam menjaga semangat Rumah Besar Relawan 08, damai, rukun, tenang, dan menjaga persaudaraan sesama anak bangsa. Karena ini adalah konsekuen Prabowo Subianto sebagai bapak pemersatu, ungkap Fernando ketika membacakan deklarasi dukungannya di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Jakarta Barat pada Kamis 13 Juli 2023. Untuk itu, dirinya meminta seluruh relawan secara sungguh-sungguh memenangkan Prabowo Subianto. Selain itu, ia juga menyerukan kepada seluruh relawan Arun untuk menjadi penyambung lidah pemikiran Prabowo kepada rakyat umum. Maka dengan ini, kami menyerukan kepada seluruh keluarga besar Arun untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab menggalang dukungan untuk kemenangan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8, ungkap Fernando pada Kamis 18 Juli 2023. Pernyataan deklarasi itu dihadiri langsung oleh Koordinator Relawan Prabowo Subianto, Fauzi Baadillah. Fauzi mengatakan Arun merupakan relawan pertama yang mendeklarasikan dukungan di Rumah Relawan Prabowo 08. Fauzi juga mengungkit pesan langsung dari Prabowo agar para relawannya berjuang secara damai. Dirinya pun berpesan agar semua relawan kompak untuk memenangkan Prabowo. Pesan kita harus memenangkan Pak Prabowo dengan damai, rukun, dan sejuk. Dan juga jangan ada blunder di antara kita, ungkap Fauzi pada Kamis 13 Juli 2023. Pakar ilmu komunikasi politik Effendi Ghazali, gaya jalan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto punya efek kepada kalangan milenial. Sikap hormat Prabowo Subianto saat menghadap Presiden Jokowi juga dinilai punya efek. Di kalangan milenial, kalau jalan cepat-cepat menyatakan siap hormat, dengan jalan agak lucu itu menari, ungkap Effendi saat diskusi adu perspektif yang diadakan Detik.com dan Total Politik pada Rabu 12 Juli 2023. Tidak hanya gaya jalan cepat dan sikap hormat Prabowo, kemampuan berbahasa asing Prabowo dinilai juga yang punya efek. Apalagi, kata Effendi, kemampuan berbahasa asing itu dilakukan di forum internasional. Hal tersebut menurut Effendi akan membuat kubu pendukung Ganjar Pranowo bereaksi. Sejumlah cara dinilai akan dilakukan pihak Ganjar untuk mengimbangi kemampuan Prabowo. Dengan demikian muncul pemikiran, oh ini harus dilawan kalau kami. Jangan-jangan kerangka kita tadi dipakai. Sekarang giliran menengangkan presidensial mumpung ada satu tiket di tangan, ungkap Effendi pada Rabu 12 Juli 2023. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto diyakini sebagai figur yang rela berkorban untuk bangsa. Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai figur yang ikhlas dan legowo. Pengamat politik Deddy Kurniasyah mengatakan bentuk keikhlasan Prabowo sebagai figur sangat terlihat jelas. Hantaman yang menerjang Prabowo dinilai cukup menjadi bukti bahwa Menteri Pertahanan itu sebagai figur yang sangat ikhlas membela negara. Pandangan bahwa Prabowo ikhlas itu memang memiliki dasar statement, ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy pada Kamis 13 Juli 2023. Dia melihat Prabowo tidak pernah membalas atau menyerang balik sejumlah pihak yang tidak menyukainya dengan melempar isu miring.
Menurut Dedi, itu merupakan bukti konkret keikhlasan dan legowonya Prabowo dalam menghadapi setiap masalah. Dia juga menilai hujatan dan cacian yang diterima Prabowo sama sekali tidak mengurangi figurnya yang ikhlas, besar hati, dan legowo. Menurutnya, serangan dan fitnah yang diterima Prabowo sama sekali tidak membuat gentar, namun terus mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Dedi juga melihat Prabowo sebagai sosok negarawan yang setia terhadap negara dan rakyatnya. Prabowo, kata dia, selalu menurunkan egonya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tetapi Prabowo dengan sedemikian besar hatinya tidak pernah menyatakan menolak, tidak pernah menyerang kelompok-kelompok yang mengkritisinya, ungkap Dedi pada Kamis 13 Juli 2023.